I'm crazy. Ask my mom. We're here, aren't we? Aula sekolah Blue Bay sesak dipenuhi para murid. Hari ini akan ada seminar di aula. Dibuka oleh Bapak Sam Lombardo, seorang guru BK di sekolah ini. Semakin menarik karena seminar kali ini bertema tentang seks. Tapi lebih lengkapnya adalah kejahatan seksual. Makanya yang jadi pembicara adalah Detektif Ray dan Detektif Perez dari kepolisian. Setelah mengajar, Bapak Lombardo sibuk bermain perahu layar bersama muridnya yaitu Jimmy. Memang, kota Blue Bay ini adalah kota pelabuhan yang memiliki pantai sangat indah. Jadi Bapak Lombardo tentu punya hobi dan minat pada pelayaran. Di tengah-tengah bermain dengan perahu, datanglah Kelly yang mengingatkan Bapak Lombardo tentang janji mereka di hari Minggu. Kelly mulai menggoda Bapak Lombardo minta tolong untuk mengantar dia pulang ke rumah. Sebagai seorang guru, Pak Lombardo dengan senang hati mengantar muridnya ini. Di jalan mereka bertemu dengan Suzy, muridnya dia yang sangat gokil. Ya, singkat cerita mereka sampai di rumahnya Kelly yang luas banget. Di halamannya banyak banget tukang kebunnya. Jimmy sampai melongo melihat rumahnya Kelly. Nah, tiba-tiba muncullah ibunya Kelly yaitu Sandra dengan pakaian yang sangat aduhai mantap. Dia pun menggoda Bapak Lombardo untuk masuk dan mampir ke dalam rumah. Tapi Bapak Lombardo dengan tegas menolak ajakan ibunya Kelly. Pak Lombardo lebih memilih menghabiskan waktu berpetualang di tengah rawa, bermain perahu sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Ia merasa sangat bebas memberi makan buaya yang memacu adrenalin. Hi, Mr. Lombardo. Singkat cerita, tibalah hari Minggu. Kelly datang ke rumah Pak Lombardo bersama Nicole. Jadi mereka diberi tugas untuk mencuci mobilnya Pak Lombardo. Kebetulan di sana ada pacarnya Pak Lombardo. Ya, kita udah bisa nebak lah ya, Bapak Lombardo habis olahraga bersama sama pacarnya ini. Terlihat jelas kalau Kelly cemburu sama pacarnya Pak Lombardo. Tapi Barbara cuek aja, karena Pak Lombardo hanya milik dia seorang. Kelly dan Nicole mencuci mobil dengan sangat heboh. Airnya muncrat kemana-mana. Saking hebohnya, bocil-bocil di sana tuh pada nonton aksi mereka berdua cuy. Akhirnya mereka selesai mencuci mobilnya Pak Lombardo. Walaupun harus basah kuyup. Sesuai perjanjian setelah mencuci mobil mereka mendapatkan hadiah. Nah, kesempatan inilah dimanfaatkan Kelly untuk masuk ke rumahnya Pak Lombardo. Dengan basah kuyup, Kelly tiba-tiba muncul di hadapannya Pak Lombardo. Tapi tiba-tiba Kelly keluar dari rumahnya Pak Lombardo dengan muka ketakutan dan baju yang compang-camping. Dia pun berlari pulang ke rumahnya. Singkat cerita, tibalah hari Senin. Saat ibunya lagi bercocok tanam, pihak sekolah nelpon ibunya kalau Kelly tidak datang ke sekolah. Dia pun cemas, makanya nelpon Pak Lombardo. Sepertinya mereka nih ada sesuatu nih ya. Nah, si Kelly sendiri bukannya sekolah malah bolos bermain senjata, menembak membabi buta. Ibunya pun bertanya apa yang terjadi pada anaknya ini. Kelly mulai murung. Ternyata dia rindu pada ayahnya yang meninggal bunuh diri. Itulah makanya ibunya Kelly merasa sangat kesepian dan membutuhkan pria yang kuat untuk menemani dirinya. Tapi ternyata masalah Kelly lebih parah lagi dari yang kita kira. Kelly tiba-tiba mengaku kalau ia diperkaos oleh Bapak Lombardo. Sambil menitikkan air mata, Kelly menjelaskan apa yang dilakukan oleh Bapak Lombardo. Sebagai orang kaya, ibunya Kelly langsung emosi. Mereka pun langsung ke kantor polisi bersama pengacara. Di sana, Kelly membuat pengakuan cuy. Ia menceritakan bagaimana Bapak Lombardo melakukan hal bejat pada dirinya. Detektif Ray sama Perez juga ada di sana. Mereka lah yang bertanggung jawab atas kasus Kelly ini. Dengan sangat serius dan teliti, para detektif mengamati pengakuan Kelly. Mereka kerja profesional untuk menilai apakah Kelly jujur atau hanya mengarang cerita. Di sini terpecah jadi dua kubu. Detektif Perez yakin kalau Kelly berbohong, tapi Detektif Ray sama pengacaranya Tony justru bersikukuh kalau Kelly jujur dan apa adanya kalau dia memang benar-benar diperkaos oleh gurunya sendiri. Polygraph. What about asking the Pope to take a piss test? Nah, langsung tuh Detektif Ray sama Perez datang ke sekolah dan menginvestigasi kepala sekolah. Kepala sekolah pun memberitahu Lombardo kalau proses hukum mulai berjalan. Apalagi keluarganya Kelly adalah keluarga orang kaya yang sudah pasti bisa melakukan apa aja untuk menjebloskan Lombardo ke penjara. Makanya Pak Lombardo mencari pengacara yang akan membantu dia melawan tuduhan ini. Ken Bowden adalah pengacara beruntung yang dipilih oleh Pak Lombardo melawan kasus ini. Pak Lombardo sama Ken Bowden pun sepakat untuk bekerja sama. Tapi nama baik Pak Lombardo di kota Blue Bay sudah tercoreng. Apalagi pacarnya Pak Lombardo adalah anak dari pengacaranya Kelly, yang sudah tentu hubungan mereka harus kandas.
the fuck out of here. Lombardo, please. Lombardo yang sedang galau akhirnya menghabiskan malam ini di sebuah bar pinggir kota, jauh dari hingar-bingar kemewahan. Saat tengah malam, ia berjalan pulang. Tiba-tiba ia diikuti oleh sebuah mobil dan mobil itu langsung menghantam Lombardo hingga terguling nyemplung ke sungai. Untungnya Lombardo masih hidup, ia pun langsung digebuk sama orang ini yang ternyata dia adalah Frankie, abang-abang yang tadi di awal film menggenjot ibunya Kelly. Keesokan harinya Pak Lombardo babak belur jadinya. Ken Bowden pun semangat banget karena mereka bisa balik mempolisikan ibunya Kelly karena dia mengirim orang untuk menyerang Pak Lombardo. Tapi Pak Lombardo takut karena orang tua Kelly adalah orang kaya di kota ini. Detektif Ray sama Perez melanjutkan investigasi mereka. Kali ini mereka datang ke rumah siswanya Pak Lombardo. Susie juga dimintai keterangan terkait kasus gurunya ini. Ternyata bukan hanya Kelly cuy. Susie juga menjadi korban pemerkosaan Bapak Lombardo ini. Setahun yang lalu saat Susie sendirian di rumah, Bapak Lombardo bermain-main dengan dirinya tanpa dia bisa melawan. Yeah, okay, he did. He pushed me to the floor and he did it to me. Nah, dari dua kesaksian ini maka polisi udah cukup untuk membuat Bapak Lombardo dijebloskan ke dalam penjara. Ia harus mendekam di dinginnya sel penjara. So you're the new chicken licker. Singkat cerita, tibalah hari pengadilan. Di luar gedung, Sandra dan pengacaranya diserbu oleh puluhan wartawan. Di sana juga ada Susie dan orang tuanya. Sidang pun dimulai. Diawali dengan isak tangis Kelly, dia bersaksi kalau Pak Lombardo benar-benar memerkaos dirinya. Dengan sangat detail dan jelas, Kelly menceritakan apa yang dilakukan oleh Bapak Lombardo. Kasus ini sangat menyita perhatian publik. Selanjutnya giliran Susie yang memberikan keterangan. Dari sini terungkap kalau Pak Lombardo melakukan aksinya di bulan April. Namun sebulan kemudian, Susie terkena kasus narkoba. Orang pertama yang dimintai tolong adalah Pak Lombardo. Ken Bowden merasa ini adalah hal yang janggal. Masa lu minta tolong sama orang yang abis memerkosa lu gitu kan? Nah, akhirnya Susie mengakui deh kalau dia berbohong. Oops, Susie. God damn it! Dia hanya ingin balas dendam sama Pak Lombardo karena pas dia kena kasus narkoba, Pak Lombardo tidak ada dan tidak menolongnya. Bukan hanya itu aja, Susie juga bilang kalau Kelly sebenarnya jatuh cinta pada Pak Lombardo. Dia hanya sakit hati dan cemburu saat melihat Pak Lombardo menggenjot ibunya sendiri cuy. Jadi makanya di awal film tadi ibunya Kelly itu sangat ramah sama Pak Lombardo ya. Nah, karena fakta baru ini terungkap, sidang pun selesai. Pak Lombardo terbebas dari tuntutan pemerkosaan ini. Iya cuy, akhirnya Pak Lombardo tidak terbukti kalau dia berbuat pemerkosaan pada dua muridnya ini. Justru sekarang situasi berbalik. Ibunya Kelly karena keluarga mereka sudah tercoreng atas tuduhan palsu kepada Pak Lombardo. Makanya pengacara Tony minta Ken Bowden untuk bekerja sama. Singkat cerita, Pak Lombardo, Tony dan Sandra mereka semua ada di kantornya Ken untuk berdamai. Damai di sini maksudnya Sandra memberikan uang ganti rugi ya pada Pak Lombardo supaya dia tidak menuntut balik keluarga mereka. Setelah mereka tanda tangan, Pak Lombardo berpelukan dengan Ken Bowden. Karena namanya udah tercoreng, Pak Lombardo pun harus keluar dari sekolah. Namun, dendam yang Kelly rasakan tidak hilang sedikit pun pada Pak Lombardo. Karena ibunya Kelly menggunakan uang warisannya Kelly untuk membayar Pak Lombardo dalam perdamaiannya tadi. Nah loh. Di malam harinya Pak Lombardo memilih untuk bermalam di sebuah motel pinggir kota. Dan tiba-tiba di sana udah ada Kelly dengan seragam sekolah nan menggoda. Yang ternyata Kelly dan Pak Lombardo berpura-pura untuk menjebak ibunya sendiri. Bukan cuma mereka berdua aja, Susie juga ikut berperan dalam drama yang mereka buat. Untuk merayakan kemenangan mereka bertiga olahraga bersama di malam ini. Pak Lombardo adalah guru yang paling beruntung. Tapi pihak kepolisian tidak mudah untuk percaya. Mereka pun menemukan aliran dana pada rekeningnya Pak Lombardo. Detektif Perez sama Ray kembali menginvestigasi Pak Lombardo. Begitu juga Detektif Ray menginvestigasi Kelly yang sekarang lagi menikmati air kolam renang yang segar. Detektif Ray langsung menginterogasi Kelly atas keterlibatannya dalam drama ini. Tapi Kelly jago banget aktingnya. Dia diem-diem aja berpura-pura nggak tahu menau. Nggak menyerah, Detektif Ray mendatangi rumahnya Susie. Dia pun terkaget-kaget karena Susie lagi teler. Tapi Detektif Ray tidak mau menahan Susie karena penggunaan ganja. Dia mau menggali informasi yang berhubungan sama Lombardo. Detektif Ray membuat Susie membongkar drama mereka. Karena Susie lah yang paling lemah di antara Lombardo dan Kelly. Susie akhirnya nelpon Pak Lombardo tapi nggak diangkat.
Makanya dia langsung buru-buru ke rumahnya Kelly. Di sana Kelly menenangkan Suzy semua akan baik-baik aja. Lalu Pak Lombardo nelpon Kelly dan mencoba menenangkan mereka berdua. Since the settlement, people think I'm rich, so I'm out there. Tapi yang terjadi mereka malah saling berantem layaknya wanita kebanyakan. Sangat berisik, dijambak dan dicekek. Lalu mereka masuk ke kolam renang. Di sisi lain, Detektif Ray merekam aksi mereka berdua dari semak-semak. Nah, setelah mereka capek berantem, mereka malah mengadu lidah cuy di kolam renang. Detektif Ray pun cuma melongo melihat aksi dua gadis SMA ini di tengah malam. Akhirnya dia bawa tuh rekaman itu ke kantor polisi. Yang ada, dia dimarahin sama bosnya. Bukannya mendapatkan bukti, Detektif Ray malah merekam aksi mantapnya Kelly sama Suzy di kolam renang. I've had it up to here with Sandra Van Ryan, and you keep mucking around. Hari-hari selanjutnya, Suzy dan Kelly menghabiskan waktu berdua tanpa Pak Lombardo. Mereka menepi ke pinggir pantai, ternyata di sana sudah ada Pak Lombardo menunggu mereka. Dengan keadaan mabuk, Suzy diajak Pak Lombardo untuk berduaan ke semak-semak. Kelly ditinggalkan di dekat mobil. Yang ternyata Pak Lombardo membunuh Suzy dengan membabi buta cuy. Mereka menghilangkan Suzy supaya rencana mereka tidak ketahuan oleh polisi. Setelah dibunuh, mayatnya dibungkus pakai plastik, lalu mayatnya dikubur di dalam rawa-rawa tengah malam. Investigasi kepolisian terus dilakukan, walaupun Detektif Ray mendapat perlakuan kasar dari Kelly. Mereka terus melakukan investigasi dan dari Jimmy, Detektif Ray mendapat info tempat yang Suzy datangi terakhir. Di sana, Detektif Ray menemukan potongan gigi yang dia yakini kalau itu adalah giginya Suzy. Kepolisian langsung datang ke TKP dan melakukan penyelidikan. Sementara itu, Detektif Perez melakukan pengintaian di rumahnya Pak Lombardo, mengamati setiap gerak-geriknya Pak Lombardo. Pak Lombardo lagi teleponan sama Kelly. Kelly ketakutan kalau aksi mereka akan terbongkar. Di sini memang karakter Kelly itu punya sifat yang parno dan panikan. Pak Lombardo terus menenangkan Kelly kalau mereka bisa hidup bahagia bersama. Saat teleponnya dimatiin, Pak Lombardo tiba-tiba muncul di depan Detektif Perez. Detektif pun diajak masuk ke rumahnya Pak Lombardo. Di sana, Pak Lombardo memberikan catatan konselingnya Suzy selama ia menjadi muridnya. Dari sini, Detektif Perez yakin kalau yang membunuh Suzy adalah Kelly. Detektif Ray pun langsung datang ke rumahnya Kelly, tapi justru terjadi baku hantam dan terdengar beberapa kali suara tembakan. Yang ternyata, Detektif Ray membunuh Kelly. Dia beralasan kalau Kelly menyerang dirinya, jadi dia tidak punya pilihan lain untuk membalas menyerang Kelly. Atas perbuatannya ini, Detektif Ray terpaksa diberhentikan dari kepolisian. Dan kasus yang terkait Pak Lombardo dihentikan, karena Kelly dan Suzy sudah tewas mengenaskan. Sementara itu, Pak Lombardo sudah kabur dari kota Blue Bay dengan membawa segepok uangnya Sandra. Menikmati indahnya pantai cuy. Dan saat ia kembali ke kamar, di sana sudah muncul Detektif Ray yang ternyata Pak Lombardo dan Ray bekerja sama dalam hal ini. Tapi mereka tidak berniat untuk membunuh Kelly. Membunuh Kelly di luar rencana mereka. Tapi ya sudah terlanjur, mereka pun menikmati indahnya laut menggunakan perahu layar yang super mewah. Dengan menikmati cerutu, mereka berdua menikmati hasil dari drama dan persongkolan yang mereka buat. Tapi semua berubah saat mereka ada di tengah lautan. Lombardo menyuruh Ray untuk mengecek tali di perahu mereka. Saat Ray sedang berusaha, Lombardo tiba-tiba membelokkan perahu hingga kapalnya oleng. Ray langsung tercebur ke dalam lautan. Tapi membunuh polisi tidak semudah itu. Ray masih bisa berpegangan pada tali kapal dan kembali naik. Lalu terjadilah pertarungan antara Lombardo melawan Ray. Saat mereka lagi baku hantam, tiba-tiba muncul Suzy yang masih hidup. Dengan warna rambut yang berubah, Suzy membunuh Ray sebagai balas dendam karena sudah membunuh Kelly. Karena seharusnya Kelly tidak harus mati. Ray pun ditusuk di dada sampai terjatuh di tengah laut. Di sisi lain, Detektif Perez tetap mencari info tentang kasus ini. Lalu terkuak kalau ternyata Suzy masuk penjara bukan karena narkoba. Suzy tidak pernah mengkonsumsi narkoba. Tapi, Suzy dipenjara karena Suzy melihat Detektif Ray membunuh seorang pria. Supaya tutup mulut, dia dimasukin deh ke penjara sama Detektif Ray. So Ray killed him. Nah, setelah Ray meninggal, Suzy lah orang yang paling bahagia. Lombardo dan Suzy menikmati segelas minuman di tengah laut lepas ini. Tapi ternyata di gelasnya Lombardo sudah diberikan racun yang membuat dia susah bernafas. Racun itu bekerja sangat cepat, melemahkan Lombardo dengan sangat mudah. Ia dibereskan oleh Suzy. Lombardo pun menyusul Ray. Selain itu, Detektif Perez juga mendapatkan fakta yang paling membagongkan. Ternyata Suzy adalah saudara tirinya Kelly.
Jadi sebelum ayahnya Kelly meninggal, dia bermain dengan PSK yang ada di pinggiran kota. PSK-nya hamil dan melahirkan Suzy. Tapi PSK itu tidak menyukai anak kecil. Makanya Suzy diasuh layaknya seorang anak sama pemilik bar. Jadi makanya karakter Suzy sangat suka minum alkohol. Lah ibunya aja punya bar gitu kan. I raised her like I was. Tapi walaupun begitu ternyata Suzy memiliki IQ yang sangat tinggi. Semua kecerdasannya itu dia sembunyikan di balik karakter yang urakan dan berandalan. Begitulah akhir dari kisah ini cuy. Otak dari semua ini ternyata adalah Suzy. Di akhir film kita diperlihatkan rencana yang sebenarnya. Jadi dari awal, Lombardo dan Kelly memang punya hubungan spesial, lebih dari guru dan murid. Di suatu hari, Kelly kabur dari rumah dan membawa sedikit narkoba untuk dinikmati bersama Pak Lombardo. Saat mereka teler, bercocok tanamlah mereka. Lalu entah gimana caranya, ternyata aksi bercocok tanam mereka diketahui sama Suzy. Dia datang ke ruangan Pak Lombardo dan memperlihatkan foto-foto aksinya Pak Lombardo sama Kelly. Nah, karena takut si Suzy membocorkan hal ini ke publik, makanya Pak Lombardo disuruh sama Suzy untuk berteman dengan Detektif Ray, yang ternyata dia suka bermain PSK. What are you drinking? Begitu juga saat di pinggir pantai, Suzy sendiri yang mematahkan giginya menggunakan tang. Gila. Dan kejadian di rumah Kelly memang si Detektif Ray sudah berniat untuk membunuh Kelly. Dia memang sengaja menembak Kelly tepat di dadanya. Pada akhirnya yang dapat uangnya Suzy. Ternyata dia juga bekerja sama Ken Bowden, sang pengacara cuy. Dia juga tidak lupa memberikan sedikit uang untuk pemilik bar yang sudah merawat dia dari kecil. Luar biasa ya film ini ya. Kalau kalian bingung kenapa Suzy melakukan ini semua, mungkin karena Suzy ingin mengambil haknya. Karena ia juga anak dari bapaknya Kelly, jadi dia merasa berhak memiliki apa yang Kelly punya. Lebih dari itu, dia juga ingin balas dendam pada orang yang berbuat jahat pada dirinya. Walaupun memang di perjalanan kematian Kelly itu di luar rencananya dia. Tapi overall film ini tuh luar biasa. Kita terhipnotis akan adegan mantap-mantap yang sebenarnya adalah rencana besarnya Suzy untuk mendapatkan tujuannya. Itulah dia alur cerita dari film Wild Things yang rilis tahun 98 cuy. Makasih yang udah nemenin nonton sampai habis. Gua cabut dan bye-bye.